محمد أتيت بالسلام والهدى حبيبي يا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Ayuningrum SPD. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Islam Miftahus Sa'adah Jakarta, sekaligus menjadi mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 Program Studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta 2015 014 28237. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Islam Miftahus Sa'adah Jakarta. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Kayaknya cerah-cerah ya hari ini ya. Bahagia ya hari ini ya? Bahagia. Baik. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dan mendampingi kita dalam kegiatan pagi hari ini. Siapa tugasnya? Cantika. Boleh Cantika dipersiapkan? Baik, sebelum mulai pelajaran, kita mau absen dulu terlebih dahulu. Hadir. Mana Zara? Iya. Cantika? Hadir. Hafiz? Hadir. Halwa? Hadir. Ika? Hadir. Ika Lydia? Hadir. Semua? Iya. Buat anak bahasanya. Pembelajaran kita ice breaking dulu ya, supaya menambahkan semangat kalian. Boleh berdiri semua? Boleh berdiri? Boleh berdiri ya. Bergoyang dulu, kita ice breaking dulu untuk memperlancar biar kita hari ini. 5, 4, 3, 2. Ini gerakan apa ini? Ini lucu ya? Goyangannya harus oke supaya semangat nih ya. Kita dalam pembelajaran. Kita refreshing sejenak. Bu Gita mau mengajak kalian mengingat dulu pembelajaran sebelumnya ya. Tetap hari ini kita mau membahas tentang materi cerpen atau cerita pendek. Ya, kalau minggu lalu kita membahas tentang apa sih? Unsur pembangun, yaitu unsur ekstrinsik. Ya, nah unsur ekstrinsik itu apa sih? Unsur pembangun karya sastra dari luar ke dalam, dari luar. Nah, baik. Nah, hari ini Bu Gita juga, sebelumnya saya mau tanya dulu, siapa di sini yang sudah atau pernah mendengarkan atau membaca cerpen? Pernah? Judulnya? Kado Ada Istimewa. Itu cerpen bukan kira-kira ya? Cerpen. Baik. Nah, coba. Ada yang mau mencoba menjawab?
Cantika? Ya, apa Cantika? kurang dari 10 apa Oke. kalau novel lebih dari 10. Iya, cerpen itu penulisannya kurang dari 10.000 kata. Kalau novel lebih dari 10.000 kata. Baik, nah hari ini Bu Gita mau lagi-lagi sama, yaitu mengangkat cerita pendek. Tapi kali ini pada unsur yang kedua, yaitu unsur intrinsik. Nah, bagaimana model pembelajarannya Bu Gita? Apakah masih sama seperti minggu lalu? Betul, model pembelajaran kita itu masih sama, yaitu Bu Gita di sini menggunakan model PBL, yaitu Problem Based Learning, di mana nantinya Bu Gita akan sajikan suatu cerpen atau suatu permasalahan yang dimana nanti kalian akan kita bentuk per kelompok dan kita sama-sama kalian berkelompok memecahkan masalah tersebut. Di mana sih letak unsur tema gitu ya? Dengan di mana sih letak unsur suasana dan teman-teman yang lain ya. Nah, dan tentu pastinya dalam pengelompokan itu pemecahan masalah tersebut nanti kita akan berdiskusi dan bekerja kelompok. Baik, Nak, sudah siap? Sudah ya. Sebelumnya tolong kita duduk berkelompok dulu sebelum saya tampilkan video pembelajaran. Ini sudah berkelompok, silakan berbalik. Berbalik. Zahra, Naifah, Nabila, Rizky berbalik. Berbalik boleh ya. Ya, mereka di sini. Berbalik. Baik. Dan Bu Gita jelaskan mengenai penilaiannya. Kalian boleh simak dulu video pembelajaran yang akan Bu Gita tampilkan. Paham sampai sini, Nak? Paham. Ayo kita mulai. Diperhatikan baik-baik ya, Nak ya. Apa yang perlu dicatat akan dicatat. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar kata cerpen? Cerpen adalah istilah lain atau kependekan dari cerita pendek. Lalu, apa yang dimaksud dengan cerpen? Cerita pendek adalah sebuah karya sastra yang hanya memusatkan pada satu tokoh saja. Satu tokoh saja dalam satu situasi, meskipun di dalam cerita pendek terdapat tokoh-tokoh lainnya untuk membantu jalannya cerita, namun tetap pada fokus permasalahan pada satu tokoh saja. Seperti halnya jenis teks yang lain, teks cerita pendek juga memiliki unsur yang membangun. Ada berapa unsur yang membangun dalam cerita pendek? Terdapat dua unsur yang membangun cerita pendek, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kepada kalian mengenai unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerita pendek. Lalu, apakah kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Unsur yang berada langsung di dalam cerita disebut unsur intrinsik. Apa sajakah yang termasuk di dalam unsur intrinsik? Mari kita simak bersama. Tema merupakan gagasan yang membangun unsur isi cerita. Ingat, tema berbeda dengan judul ya. Untuk itu, kita perlu memahami isi cerita terlebih dahulu sebelum menentukan tema cerita tersebut. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah individu rekaan yang dibuat oleh pengarang untuk membangun cerita. Ketiga, penokohan. Ya, penokohan. Jika tadi saya sudah menjelaskan mengenai tokoh, kali ini kita akan menyimak bersama-sama mengenai penokohan. Penokohan merupakan sifat atau karakter dari tokoh di dalam cerita. Dalam penokohan ada yang memiliki karakter antagonis, protagonis, dan juga tritagonis. Yang keempat adalah alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita. Alur terbagi menjadi 3. Yang pertama, alur maju. Yang kedua, alur mundur. Dan yang ketiga, campuran. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah latar.
Siapa yang sudah mengetahui mengenai latar? Latar berfungsi untuk membangun keyakinan pembaca terhadap isi cerita yang disajikan oleh pengarang. Latar meliputi 3 hal, yaitu waktu, tempat, dan suasana. Berikutnya adalah amanat. Ya, amanat. Amanat merupakan pesan atau ajaran yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat akan disampaikan oleh pengarang secara tersirat atau secara tidak langsung. Sehingga untuk memperoleh amanat dari sebuah cerita, kita harus membaca cerita dari awal hingga akhir, kemudian dapat menyimpulkan nilai apa atau pesan apa yang diajarkan oleh pengarang kepada kita. Nah, sahabat rumah belajar, itulah tadi penjelasan saya mengenai unsur intrinsik di dalam cerita pendek. Ada amanat, ada gaya bahasa, sudut pandang, iya. Nah, nantinya saya akan mengajak kalian untuk kita memecahkan suatu permasalahan di dalam suatu cerpen, ya. Nanti kalian cari tuh temanya apa, penokohannya siapa saja, tokoh dan penokohannya siapa saja, lalu alurnya alur apa, sudut pandangnya apa, gaya bahasanya bagaimana, dan amanatnya seperti apa. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, bisa bantu ibu, minta tolong ibu. Cantika mana? Ini kelompok Cantika. Ini kelompok Rizky, mana Rizky? Kelompok gua ya Rizky ya? Oke, kelompok 3. Ini kelompok 3. Oke, dan yang terakhir kelompok kamu kelompok mana? 1. Baik, 1. Silahkan. Nah, gambar kerja peserta didik. Nah, nanti setelah kalian memegang LKPD tersebut, saya akan tampilkan dan kalau tidak salah di belakang LKPD itu sudah saya staples cerpennya. Coba dilihat, nah ada atau tidak cerpennya? Ada cerpennya? Nah, nanti sembari kalian mengerjakan di cerpen, nanti saya juga akan menampilkan audio visualnya, yaitu video tentang cerita pendek, yaitu apa judulnya Kado Isi Mewah. Tapi sebelumnya Bu Gita mau kasih tahu dulu, karena ini bentuknya per kelompok, Bu Gita akan memiliki akan menilai kalian dalam hal beberapa penilaian ya. Yang pertama penilaian sikap. Penilaian sikap ini karena kita sudah termasuk kurikulum merdeka, yang kita ambil di sini ada 2 penilaian, yaitu penilaian kreatif dan bergotong royong. Jadi artinya di sini, ayo kalian semua ini berkelompok, bekerja sama dan berkreatif nanti dalam penyampaian gagasan, yaitu gagasan unsur intrinsik. Paham sampai sini nak? Kami tetap dia bentuknya penilaiannya masing-masing. Ini bentuk penilaiannya. Paham ya? Ini bentuk penilaiannya. Ya, jadi Bu Gita harapkan di sini kalian kreatif dan bergotong royong. Paham sampai sini nak? Penilaian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Apa itu penilaian pengetahuan? Penilaian pengetahuan ini saya menilai seberapa jauh kamu paham akan unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen yang disajikan. Paham ya? Ini bentuk penilaiannya. Paham ya nak ya? Jadi saya harapkan kalian bisa bekerjasama dengan baik. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, Bu Gita kasih waktu sekitar 15 sampai 20 menit bisa? Bisa. Sembari kamu mengerjakan secara berkelompok dan bersama-sama. Sembari juga saya tampilkan video pembelajaran yang kedua, yaitu tentang cerita pendek Kado Isi Mewah. Ini audio visualnya, sembari kalian mendengarkan, sembari juga kalian mengerjakan atau membaca teks yang ada di belakangnya, oke? Ia bertekad bulat menghadiri resepsi pernikahan putra Pak Hardi. Tidak bisa tidak, apapun hambatannya, berapapun biayanya. Ini sudah jadi niatannya sejak lama, bahwa suatu saat nanti kalau Pak Di mantu ataupun ngunduh mantu, Bu Kustiah akan datang untuk mengucapkan selamat, menyatakan kegembiraan, menunjukkan bahwa Bu Kus tetap menghormati Pak Di biarpun zaman sudah berubah.
Pak Hargi adalah atasan saya yang saya hormati. Begitu Bukus sering bercerita pada para tetangganya. Beliau adalah seorang pejuang sejati, termasuk di antara yang berjuang mendirikan negeri ini. Walaupun saya cuma bekerja di dapur umum, tapi saya merasa bahagia dan berbangga bisa ikut berjuang bersama Pak Ki. Namun begitulah, menurut Bukus, setelah ibu kota kembali ke Jakarta, keadaan banyak berubah. Pak Hargi ditugaskan di pusat dan Bukus hanya sesekali saja mendengar kabar tentang beliau. Waktu terus berlalu tanpa ada komunikasi. Kekacauan menjelang dan sesudah Gestapo serasa makin merenggangkan jarak Kalasan Jakarta. Lewat tengah hari, selesai makan siang, Bukus sudah tak betah lagi tinggal di rumah. Tas kulit berisi pakaian yang siap sejak kemarin diambilnya, juga sebuah tas plastik besar berisi segala macam oleh-oleh untuk para cucu di Jakarta. Merasa beres dengan segala tetek bengek ini, Bukus pun menyuruh pembantu perempuannya memanggilkan dokter untuk membawanya ke stasiun kereta. Belum ada pukul 3, Bukus sudah duduk di peron stasiun. Padahal kereta ekonomi jurusan Jakarta baru berangkat pukul 6 sore nanti. Ketergesa-gesaannya meninggalkan rumah akhirnya malah membuatnya bertambah gelisah. Rasanya ingin secepatnya ia sampai di Jakarta dan bersalam-salaman dengan Pak Ki, berbincang-bincang tentang masa lalu, tentang kenangan-kenangan manis di dapur umum, tentang nasi yang terpaksa dihidangkan setengah matang, tentang kurir ngatimin yang pintar menyamar, tentang Nyai Kemuning, penghuni tangsi, pengisi mimpi-mimpi para bujangan. Begitu banyaknya cerita-cerita lucu yang rasanya takkan terlupakan, biarpun terlibas oleh berputarnya roda zaman. Peluit kereta api mengagetkan Bukus. Ia langsung berdiri dan tergopoh-gopoh naik ke atas gerbong. Nanti saja Bu, baru mau dilangsir. Tapi Bukus sudah terlanjur berdiri di bordes. Pokoknya sampai Jakarta. Nomor tempat duduknya belum diatur Bu, pokoknya punya karcis. Dan memang setelah melalui kegelisahan yang teramat panjang, akhirnya Bukus sampai juga di Jakarta. Wawuk, anak perempuannya, kaget setengah mati melihat pagi-pagi ibunya muncul di muka rumahnya setelah turun dari taksi sendirian. Ibu ini nekat, kenapa tidak kasih kabar dulu? Di telegram kan saya bilang mau datang, tapi tanggal pastinya ibu tidak menyebut. Yang penting sudah sampai sini. Bukan begitu Bu, kalau kita tahu persis kan bisa jemput ibu di stasiun. Saya tidak mau merepotkan. Lagi pula saya sudah keburu takut bakal ketinggalan resepsi mantunya Pak Ki. Salahmu juga, tanggal persisnya tidak kamu sebut di surat. Ya Tuhan, ibu mau datang ke resepsi itu. Kamu sendiri yang bercerita Pak Ki mau mantu. Kenapa ibu tidak mengatakannya di surat? Apa-apa kok mesti laporan. Bukan begitu Bu. Wawuk sedikit ragu melanjutkan ucapannya. Ibu kan tidak diundang. Loh, kalau tidak pakai undangan apa iya lalu ditolak? Ya tidak, tapi siapa tahu nanti ada pembagian tempat, mana yang VIP, mana yang biasa.
Ah, kayak nonton wayang orang saja, pakai vivipan segala. Tapi yang jelas, saya sendiri juga tidak tahu resepsinya itu persisnya diadakan di mana, hari apa, jam berapa. Saya tahu rencana perkawinan itu cuma dengar dari Mas Totok saja, Bu. Mas Totok juga cuma dengar omongan kiri kanan. Suamimu itu kan sekantor sama Pak Gi, masa tidak diundang? Bukan satu kantor, Bu, satu departemen. Lagi pula Mas Toto itu karyawan biasa, jauh di bawah Pak Gi. Itu pun bukan bawahan langsung. Jadi ya nggak bakal tahu menahu soal beginian, apalagi kecipratan undangan. Kan bisa tanya. Wawuk menghembuskan napasnya agak keras. Ingat, Wu, Bukus bicara dengan nada dalam. Aku jauh-jauh datang ke Jakarta ini, yang penting adalah datang pada resepsi pernikahan putra Pak Hargi, lain tidak. Mencari informasi tentang tempat dan waktu penyelenggaraan resepsi tersebut ternyata sama sekali bukan pekerjaan sulit bagi suami Wawuk. Pak Hargi adalah seorang pejabat eselon 1 pada pos yang sangat penting. Sedemikian penting jabatan itu, hingga ibarat kata beliau terkena gejala flu saja, baru gejalanya saja, rasa-rasanya seluruh departemen bakal tahu. Itulah maka dengan gampang suami Wawuk bisa memperoleh keterangan lengkap, termasuk kopi undangan resepsi pernikahan tersebut. Acaranya besok jam 7 malam di Puri Agung Hotel Sahid Jaya. Astagfirullah, di hotel? Iya, Bu, bukan di gedung. Di hotel itu ada fasilitas ruang resepsi, Bu. Oh, barangkali loh, soalnya saya sendiri belum pernah masuk. Tapi Nak Totok tahu hotel itu di mana? Tahu, Bu. Tengah malam, giliran Wawuk yang tak bisa tidur. Dalam dirinya berkecamuk berbagai perasaan yang tidak keruan. Ingin sekali ia melarang ibunya datang, tapi sungguh tidak ada alasan untuk itu. Tak mungkin ia mengatakan, kenapa harus mendatangi pestanya orang yang bisa jadi telah melupakan kita? Atau mereka toh tidak mengharapkan kita datang? Atau alasan-alasan lain yang salah-salah justru akan berbalik melipatkan semangat ibunya untuk datang hanya demi membuktikan pendapat kamu itu salah, Wuk. Di sisi lain, Wawuk sendiri juga merasa sangat berdosa. Kenapa dalam dirinya bisa timbul rasa malu pada ibunya sendiri? Ya, dari mana munculnya perasaan jahat itu? Padahal sesungguhnya ia sangat menghormati ibunya, sangat menghormati kesederhanaannya, idealismenya, sikap moralnya. Kenapa rasa hormatnya pada nilai-nilai itu begitu gampang gentar hanya karena ibunya akan hadir di sebuah pesta di hotel berbintang 5? Wawuk bangkit dari pembaringannya, pelan masuk ke kamar ibunya. Kosong. Pandangan Wawuk lalu bertumpu pada tas kulit ibunya di pembaringan. Tas itu dibukanya. Kain kebaya di dalamnya ia kenal betul sebagai pakaian ibunya 5 atau 6 tahun yang lalu. Wawuk ingat ketika ia pernah ingin membelikan pakaian yang sedikit lebih bagus. Ibunya menolak dengan alasan yang tak jelas. Juga selop hitam itu yang bahkan solnya sudah ditambal entah untuk keberapa kalinya. Mendadak terdengar panci jatuh. Wawuk bergegas ke dapur. Perasaan Wawuk makin bergolak
melihat ibunya sibuk memasak. Di meja terletak nampan anyaman bambu yang sudah dilapisi kain putih berhias bordiran. Bakul-bakul kecil ditempatkan di atasnya secara rapi. Di atas kompor yang menyala terletak dandang yang mengepulkan uap tebal. Masak apa, Bu? Tiwul. Tiwul gaplek. Buat apa? Berhari-hari saya mencari kado yang tepat untuk putranya Pak Gi. Sesuatu yang khusus, yang istimewa, yang terpenting, yang bermakna. Baru kemarin saya menemukan pilihan yang tepat. Kenapa bukan makanan zaman perjuangan? Melihat kado yang isinya lain dari yang lain, ini nanti tentulah putra Pak Gi akan bertanya pada bapaknya. Pak Gi pasti akan terkesan sekali dan menerangkan panjang lebar makna makanan ini dalam masa perjuangan. Paling tidak dengan begitu, putra Pak Gi secara nyata bisa melihat gambaran kenyataan masa lalu yang dijalani oleh ayahnya. Kado ini nantinya tentu akan menjadi yang paling penting di antara kado-kado lain, istimewa sekaligus bermakna. Tapi bisa basi kan, Bu? Kalau aku yang bikin sampai 3 hari juga tahan. Wawuk berdiri mematung. Ada sederetan ucapan yang tersekat di mulutnya. Penjagaan ketat mewarnai ruang resepsi Hotel Shahid Jaya. Di halaman bertebaran petugas security, lengkap mengenakan setelan jas hitam dan handy talkie di tangan. Pintu masuk hanya separuh terbuka, kurang lebih cuma semeter, dilengkapi dengan bingkai detektor beralarm. Bukus melihat semua itu dengan pandangan kagum. Tangannya memegang erat kotak kado berbungkus kertas coklat yang telah dipersiapkannya begitu lama. Pasangan-pasangan tamu bergiliran masuk ke ruang resepsi. Masing-masing membawa amplop undangan berukuran 20 kali 25 cm dengan permukaannya berelief ukiran warna keemasan. Dengan langkah yang digagah-gagahkan, Totok dan Wawu mengikuti arus para tamu ini, mengawal Bukus masuk lebih dulu lewat pintu detektor. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Selamat malam. Bukus menyerahkan kadonya pada petugas yang cantik-cantik itu. Tolong simpan baik-baik kado saya ini, Nak. Menaruhnya jangan sampai terbalik, nanti tumpah semua. Isinya makanan istimewa. Terima kasih, Bu. Silakan terus ke dalam. Tapi mohon jangan mendahului ke pelaminan sebelum rombongan presiden datang. Waduh, Yung, Pak Presiden hadir juga. Bukus makin lincah saja memasuki ruang resepsi. Decaknya berkali-kali terdengar menyertai kekagumannya melihat ruangan yang teramat indah, besar dan megah ini. Di sana sini bertebaran meja panjang berisi hidangan, makanan dan minuman, berhiaskan susunan lilin warna-warni dan ukiran-ukiran dari balok es raksasa. Dan nun jauh di dalam sana, di tempat yang agak ketinggian, di pelaminan berwarna keemasan, duduklah sepasang pengantin dan para orang tua masing-masing. Pembantu perempuan muncul. Bawa keluar nih. Mau disimpan di mana, Mas? Disimpan. Buang. Sudah
menilai karya sikap kalian. Semoga nilainya bagus. Sekarang kita lanjut ke penilaian pengetahuan. Yaitu di sini Bu Gita minta kalian persiapkan satu kelompok satu orang ya, untuk kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian dapat, yaitu unsur intrinsik pada cerpen kado isi baik. Ini penilaiannya, form penilaiannya ya, ada ya. Nanti nilai kalian akan dimasukkan ke sini. Paham sampai sini? Namanya Sabita. Siapa Sabita? Oke, silakan mulai berdiri nak. Baik, silakan Sabita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1, saya Sabita Fajiani. Ini teman saya Tiara, Naifa, dan Azabra. Ya. Saya akan menguraikan unsur intrinsik yang berada di Agak besar dalam. Sabita, boleh suaranya? Saya akan menguraikan unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen kado istimewa. Silakan Sabita. Yang pertama, tema kegigihan seorang ibu yang ingin bertemu dengan teman lamanya. Yang kedua, latar tengah hari di rumah. Yang ketiga, alur campuran. Karena di dalam Yang keempat. yang keempat, tokoh dan penopang. Tokoh Bu Kustia, peran kepala. Bu Wawu sangat hormat kepada ibunya. Pak Hadi sangat berwibawa, patuh pada mertua. Kelima, Pak Hadi agak sombong. Kelima, gaya bahasa, diksi, perkotaan, hotel, stasiun, kereta, PPRB. Amanatnya, kita harus menghargai pemberian dari orang lain. Ya. Bila kita sukses, janganlah kita sombong. Kita jangan mudah melupakan orang lain. Ya, dari saya perwakilan kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Beri tepuk tangan lah untuk Sabita. Terima kasih Sabita. Kita lanjut ya, kelompoknya Rizky. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 4. Nama saya Rizky Handayani dan ini teman-teman saya Angel, Bella, Gambila. Silakan Pi. Unsur saya akan menguraikan unsur tema Unsur apa ini? unsur intrinsik. Yang pertama, tema analisisnya kegigihan seseorang yang ingin bertemu dengan teman lamanya. Yang kedua, latar tengah hari di rumah, hotel, stasiun kereta api, pedesaan. Karena mencari tokoh muncul Campuran ini alur. Tokoh-tokohan. tokoh-tokohan Bu Kustia, keras kepala, teguh pendirian. Wawu sangat berhormat kepada ibunya. Oke. Wajib berwibawa, Totok. patuh kepada mertua. Sudut pandang. Oke. Orang ketiga serba tahu. Oke, amanah. Amanatnya kita harus menghargai pemberian orang lain. Iya, beri tepuk tangan lah untuk kelompoknya Rizky. Baik. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Satika Dewi dari kelompok 5. Dan ini teman-teman saya ada Aira dan Hawa. Oke, silakan Candika. Saya akan menguraikan unsur intrinsik dan analisis data kalimat. Yang pertama, tema kegigihan seorang yang ingin bertemu dengan teman lamanya. Yang kedua, latar tengah hari, tengah malam, di dapur, di Jakarta, siang hari di stasiun, di Wawu. Alur, maju, tokoh atau pengobohan, buku dia, keras kepala, teguh pendirian, sangat menghormati atasan, dan sederhana. Yang kedua, Wawu, sangat hormat kepada ibunya. Yang ketiga, Pak Haji, sangat berwibawa. Yang keempat, putra Pak Haji, agak sombong. Gaya bahasa, perkotaan, hotel, stasiun, kereta api, VIP. Pedesaan, timbul bakul. Sudut pandang, orang ketiga serba tahu. Amanah, kita harus menghargai pemberian dari orang lain. Bila kita sukses, janganlah kita sombong. Dan yang terakhir, kita jangan mudah melupakan orang lain. Iya, beri tepuk tangan nak untuk kelompok Rizky. Itu cerita pendek
Kado istimewa ini menceritakan tentang apa sih? Menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang apa? Seseorang yang ingin bertemu dengan teman aku. Lihat di dalam cerita pendek itu di setiap kelompoknya memiliki alur yang berbeda-beda ya. Ada alur yang maju, ada alur yang mundur, ada alur yang campuran. Nah, sebenarnya sekarang saya mau tanya sama kalian, alurnya itu apa sih? Karena yang saya baca dan yang saya dengar dari saya membersamai kalian itu, kadang Bu Kustiah mengingat ke depan, betul ya? Kadang Bu Kustiah mengingat perjuangannya dia bersama temannya ya. Nah, berarti artinya ke belakang. Jadi dengan Bu Kustiah ingin mengingat ke belakang, pada akhirnya Bu Kustiah berkorban datang ke resepsi pernikahan anaknya, saking ingin ketemu dengan temannya tersebut. Jadi bisa kita simpulkan atau bisa kita tarik pengertian bahwa alurnya itu lebih kemana? Campuran. Iya, alurnya lebih ke alur campuran. Tapi nggak apa-apa, semua kelompok bagus. Tapi pastinya ada kelompok yang nantinya lebih unggul ya, sesuai dengan form penilaian pengetahuan yang sudah ibu tadi muter-muter tuh tadi ibu nilai ya. Baik, membangun karya fiksi itu, ini fiksi atau non fiksi sih? Fiksi ya. Ada berapa unsur membangunnya? Ada dua. Unsur apa saja nak? Unsur intrinsik dan intrinsik. Ya, kalau intrinsik unsur apa? Unsur membangun karya sastra dari dalam. Ada apa saja itu? Ada tema, lanjut. Kata, alur, gaya bahasa, sudut pandang, dan satu lagi unsur apa nak? Ekstrinsik. Apa itu ekstrinsik? Unsur membangunnya karya sastra Dari luar. Ada apa saja? Pendidikan, terus agama, terus kebudayaan, terus moral, terus ekonomi, terus sosial dan politik. Oke. Cerita pendek kita pada hari ini? Tidak. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada ya? Kalau tidak ada kita refleksi boleh? Boleh. Nah, saya mau tanya sama kalian mengenai pembelajaran pada hari ini yaitu unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita pendek. Kalian bisa nggak atau dapat tidak menguasai materi ini? Bisa ya? Bisa paham tidak dengan materi ini? Bisa. Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Iya, kalau ekstrinsik kan udah minggu lalu ya. Kalau minggu ini unsur intrinsik. Apa manfaatnya nak? Jadi kita bisa dapat lebih menguasai dan dapat lebih tahu atau mendapatkan ilmu baru tentang unsur intrinsik. Sampai sini ada pertanyaan lagi tidak? Ibu kita sekali lagi tanya. Nggak ada ya? Jadi paham, mudah, dapat dikuasai dan manfaatnya kalian mendapatkan ilmu baru dari materi unsur intrinsik. Baik, nanti tolong ketua kelas setelah pembelajaran ibu tolong dikumpulkan LKPD-nya karena nanti akan saya nilai dan saya masukkan dalam buku nilai. Oke, kalau begitu kita tutup boleh pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya besok untuk pembelajaran selanjutnya kita akan masuk ke materi baru ya, yaitu tentang isi. Silakan cantikkan, kita berdoa dulu. Siap. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu kira cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian sehat selalu walafiat sehingga minggu depan kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik ya, ibu tutup ya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang rapi-rapi, silakan pulang.